Semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin 3 makanan yang enak banget, praktis buat stok dan buat menu bekal anak sekolah. Karena anak-anak udah mulai sekolah ya teman-teman. Satu adonan ini hasilnya banyak banget loh, dan rasanya juga enak banget. Di sini ada 1 kilo daging ayam, ada dada dan ada pahanya juga biar rasanya lebih gurih, dan ada 3 siung bawang putih. Ini akan saya haluskan dulu sebelum dicoper bersama daging ayamnya ya teman-teman. Ini daging ayamnya udah saya potong lebih kecil-kecil ya untuk mempermudah kerja choppernya ya teman-teman. Ini kita blender sampai halus. Kalau udah, ini daging ayamnya kita angkat sedikit ya, kita keluarkan sedikit. Ini udah halus ya, biar nggak terlalu penuh, karena mau saya tambahkan labu siam yang udah diparut dan diperas airnya. Kemudian kita masukin juga bawang putih yang tadi sudah dihaluskan, dan saya tambahkan juga 2 sendok makan bawang merah goreng dan 1 sendok makan bawang putih goreng. Jadi nanti hasilnya rasanya enak banget loh teman-teman, lebih wangi ya pakai bawang putih goreng dan bawang yang masih segar juga ya teman-teman. Ini saya haluskan kembali sampai benar-benar halus ya bahan yang barusan dimasukkan, dan ini udah saya chopper semua. Ini saya 3 kali chopper ya, karena chopper saya kecil. Sekarang masukkan seasoningnya, ada garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada putih bubuk. Ini kita aduk terlebih dahulu biar adonannya lebih mengental dan lebih padat ya teman-teman. Kita aduk sampai rata. Kalau udah, kita tambahkan bahan lain, ada tepung tapioka dan sedikit tepung terigu biar lebih kenyal-kenyal gitu ya. Dan ini saya tambahkan saus tiram sebanyak 3 sendok makan biar rasanya lebih gurih. Saya tambahkan juga 2 butir telur. Ini telurnya saya kocok dulu ya teman-teman, karena ini wadahnya udah penuh banget, jadi wadahnya saya ganti ya dengan yang lebih besar. Dan ini kita aduk aja sampai si tepungnya tidak lagi terlihat masih ada yang putih-putih ya, sampai benar-benar tercampur merata. Siapa nih yang kalau pagi-pagi bingung ya nyiapin bekal untuk anak atau suami kerja? Yuk cobain bikin stok ini di rumah. Jadi tinggal goreng aja atau dipanaskan aja ya kalau pagi-pagi. Dan ini adonannya udah diaduk merata. Ini adonannya saya bagi 3 sama rata. Saya timbang, ambil 1 bagian adonan, siapkan tepung panir. Yang pertama ini mau saya bikin nugget ya. Kalian tahu kalau sering nonton YouTube saya ya, saya kalau bikin nugget seperti ini ya, lebih suka nuggetnya pakai ayam mentah begini ya, nggak dikukus terlebih dahulu, karena menurut saya rasanya lebih gurih dan daging ayamnya lebih berasa ya. Tapi kalau kalian mau dikukus dulu, monggo ya, sesuai selera. Dikukus di loyang kotak, diolesi minyak sedikit bagian bawah, dikukus selama 30 menit. Untuk bentuknya saya bikin kotak pipih ya teman-teman. Adonannya kalau udah jadi ditutup di tepung panir, dibiarkan terlebih dahulu. Dan kalau mau lebih rapi bentuknya, ini membentuknya pakai dialasi dengan plastik atau sarung tangan plastik, dibentuk dulu sesuai bentuk yang diinginkan, baru dicemplungkan ke dalam tepung panir dan dibalur dengan tepung panir sampai tertutup semua. Kalau udah tertutup semua, kita biarkan dulu biar tepung panirnya lebih banyak yang menempel dan lebih kokoh. Dan kita angkat yang tadi pertama kita bentuk ya teman-teman, kita rapikan dulu biar bentuknya lebih rapi, baru kita pindahkan ke wadah lain. Hasil jadinya sesuai besar kecilnya kalian membentuknya ya. Ini saya jadinya 16 pieces, dan ini udah saya kerjakan semua. Ini akan saya bekukan dulu di dalam freezer seperti ini. Kalau udah beku baru kita pindahkan ke wadah yang ada tutupnya. Sekarang untuk adonan kedua saya tambahkan daun bawang. Ini 1 batang daun bawang saya iris-iris ya, saya tidak masukin semua. Saya tambahkan santan kental instan biar rasanya lebih gurih, dan ini kita aduk lagi sampai semua bahannya tercampur merata. Biar lebih mudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga.
Oke, di sini udah saya siapkan daun yang sudah saya bakar dulu di atas api ya sampai layu biar daunnya nggak mudah sobek dan lebih lentur ya teman-teman. Kita gunting aja, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil plastik segitiganya. Kita semprotkan aja ke atas daun sesuai besar kecil yang diinginkan. Kita gulung-gulung dan kita bungkus. Jangan terlalu kencang ya untuk membungkusnya, karena saat dimasak dia akan lebih mengembang ya, karena di sini tadi kita tambahkan telur ya teman-teman. Untuk bungkusnya ini saya pakai staples aja karena ini kecil ya teman-teman. Nah kayak gini biar nggak terlalu panjang di bagian atas dan bawahnya ini saya gunting ya teman-teman. Ini udah saya kerjakan semua ya teman-teman, dan hasilnya karena ini kecil-kecil saya dapat 43 pieces ya teman-teman. Ini karena mau saya bekukan dan untuk stok, jadi mau saya kukus dulu biar nggak mudah basi ya, karena di sini tadi kan ada santannya ya teman-teman. Ini akan saya kukus selama 20 menit aja ya teman-teman, sambil menunggu kita kerjakan bahan adonan yang ketiga ya teman-teman. Dan ini sangat mudah, hanya ditambahkan dengan sisa daun bawang yang tadi ya, kita aduk lagi. Kalau udah rata, ini adonannya juga saya masukkan ke dalam plastik segitiga, jadi membentuknya nggak perlu menyentuh adonannya ya teman-teman, karena ini sangat lembek adonannya ya. Dan ini otak-otaknya udah mateng. Sekarang kita kerjakan untuk si sempol ayamnya. Caranya seperti ini ya teman-teman, ditusuk sesuai panjangnya yang kalian mau, kemudian dipencet plastik segitiganya ya, nanti adonannya akan keluar ya teman-teman. Asalkan daging ayamnya benar-benar halus, dan tadi kalau kamu pakai kulitnya diiris kecil-kecil ya teman-teman, biar nggak jadi masalah saat kita menyemprotkan adonannya ke tusuk. Ini yang saya pakai tusuk cilok ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang ya, karena kalau pakai tusuk sate itu lumayan panjang. Saya menyesuaikan aja dengan wadah yang saya pakai untuk memasak ya, jadi saya pakai tusuknya tusuk cilok aja. Saat membentuk sempolnya ini apinya saya kecilkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau udah banyak yang udah dibentuk, ini apinya kita besarkan, kita masak sampai mendidih dan mengapung seperti ini ya, karena ini ayam mentah, jangan sampai ayamnya masih mentah ya, sempolnya masih mentah. Kita angkat yang sudah mengapung ya teman-teman, sesuai tusuknya ya, karena ini tusuknya juga pendek, jadi saya bikin sempolnya enggak terlalu besar ya teman-teman. Hasil jadinya sesuai besar kecil daging ayamnya yang disemprotkan ke tusuk ciloknya ya. Kalau ini udah matang, ini kita angkat dan kita tiriskan, tunggu sampai benar-benar dingin dulu ya, baru kita pindahkan ke wadah yang ada tutupnya ya teman-teman. Kalau kamu mau rasanya lebih awet, bisa disimpan di freezer ya teman-teman, biar rasanya nggak berubah. Dan ini udah dingin semuanya. Untuk nuggetnya juga ini udah beku ya teman-teman, bisa kita pindahkan ke wadah yang ada tutupnya ya, biar aromanya nggak kemana-mana dan rasanya juga nggak berubah ya teman-teman. Karena kalau wadahnya tidak ada tutupnya, itu rasanya bisa berubah, kulkas jadi bau macem-macem ya teman-teman, dan rasanya juga nanti akan berubah jadi kurang enak gitu teman-teman. Sambil nonton boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga. Kalau kamu belum subscribe, boleh juga di share ya kalau video ini bermanfaat. Dan terima kasih buat kamu yang udah support dan selalu nonton video-video saya. Untuk sempolnya ini jadi 35 pieces ya teman-teman, tinggal digoreng lagi pakai kocokan telur kalau mau rasanya jadi lebih gurih. Sebenarnya ini juga udah bisa dimakan ya untuk si sempol dan otak-otaknya ya, hanya nuggetnya aja yang perlu kita goreng dulu ya kalau mau langsung dimakan sekarang. Untuk rasanya dijamin ini enak banget ya, karena dari 1 kilo daging kita hanya menambahkan 105 gram tepung ya. Jadi jangan ragu untuk mencobanya ya, bikinnya gampang, hasilnya banyak dan rasanya enak. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.